Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai teori kepribadian menurut Abraham Maslow. Sebelumnya, kelompok kami terdirikan dari 4 anggota, yaitu yang dimana berisikan ada Akila Rahmania, ada Senoski Fata, ada Dinda Aisyah, dan yang terakhir ada Violeta Fatah. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan biografi dari Abraham Maslow. Abraham Maslow memiliki nama lengkap yaitu Abraham Harold Maslow atau bisa dipanggil AB. Ia lahir di Manhattan, New York pada tanggal 1 April 1908. Maslow menghabiskan masa kecil yang tidak bahagia di Brooklyn. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara yang lahir dari pasangan Samuel Maslow dan Rosie Kolsky Maslow. Sebagai seorang anak, kehidupan Maslow dipenuhi dengan perasaan malu, rendah diri, dan depresi. Maslow tidak terlalu dekat dengan kedua orang tuanya, namun ia mentoleransi ayahnya yang sering absen, yaitu seorang imigran Rusia Yahudi yang mencari nafkah dengan menyiapkan tong. Namun terhadap ibunya, Maslow merasakan kebencian dan rasa permusuhan yang mendalam, tidak hanya selama masa kanak-kanaknya, namun hingga hari kematiannya hanya beberapa tahun sebelum kematiannya Maslow sendiri. Meskipun menjalani psikoanalisis selama beberapa tahun, dia tidak pernah mengatasi kebencian yang mendalam terhadap ibunya dan menolak menghadiri pemakamannya. Meskipun ada permintaan dari saudara-saudaranya yang tidak berbagi perasaan kebenciannya terhadap ibu mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu teori holistik dinamis. Teori kepribadian Abraham Maslow sering disebut dengan teori humanistik, teori transpersonal, kekuatan ketiga dalam psikologi, kekuatan keempat dalam kepribadian, teori kebutuhan, dan teori aktualisasi diri. Namun, Maslow menyebut sebagai teori holistik dinamis karena asumsi ini mengasumsikan bahwa seluruh orang terus-menerus dimotivasi oleh satu kebutuhan atau lainnya, dan bahwa orang mempunyai potensi untuk tumbuh menuju kesehatan psikologis, yaitu aktualisasi diri. Untuk mencapai aktualisasi diri, manusia harus memenuhi kebutuhan tingkat rendah seperti rasa lapar, rasa aman, cinta, dan harga diri. Hanya setelah mereka relatif terpuaskan dalam setiap kebutuhan ini, barulah mereka dapat mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya, pandangan Maslow mengenai motivasi. Yang pertama, hierarki kebutuhan. Konsep ini mengasumsikan bahwa seluruh kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah harus dipenuhi atau setidaknya secara relatif terpuaskan sebelum kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi menjadi motivasi. 5 kebutuhan yang menyusun hierarki ini adalah kebutuhan konatif. Artinya, mereka memiliki karakter perjuangan atau motivasi. Kebutuhan inilah yang sering disebut Maslow kebutuhan pokok, dapat diatur dalam suatu hierarki atau tangga dengan setiap langkah menaik mewakili kebutuhan yang lebih tinggi, namun kurang mendasar untuk kebutuhan hidup. Kebutuhan tingkat bawah memiliki hal melebihi atas kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Artinya, mereka harus terpuaskan atau sebagian besar terpuaskan sebelum ke tingkat yang lebih tinggi diaktifkan. Baik, di sini ada gambar mengenai hierarki kebutuhan Maslow atau tingkatan kebutuhan Maslow. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow, kebutuhan paling mendasar manusia adalah pemenuhan aspek fisiologisnya demi bertahan hidup. Kebutuhan fisiologis ini meliputi mulai dari makan, minum, tidur, hingga seksual. Seseorang tak akan mencari kebutuhan yang lebih tinggi, misalkan mengejar konsep kebahagiaan atau lainnya, sebelum kebutuhan fisiologisnya terpenuhi. Selanjutnya, di tingkatan kedua ada kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, barulah muncul kebutuhan jenjang berikutnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman atau keamanan. Contoh kebutuhan akan rasa aman ini adalah kebutuhan rasa aman dari sesuatu yang mengancam, seperti perlindungan dari kriminalitas, kekerasan seksual, penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Kebutuhan di tingkat ketiga ini yaitu rasa cinta dan rasa memiliki. Kebutuhan manusia pada tingkat ketiga ini baru bisa tercapai jika seseorang sudah memenuhi kedua kebutuhan sebelumnya, yaitu kebutuhan akan rasa aman dan fisiologis.
Contoh teori Maslow akan kehidupan sehari-hari pada tahap ini dapat dilihat ketika seseorang mulai mencari pasangan, lebih sering bersosialisasi, serta banyak bergaul karena mereka ingin dibutuhkan oleh orang lain. Setelah kebutuhan cinta dan rasa memilikinya terpenuhi, muncul kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan akan penghargaan atau menghargai. Kebutuhan penghargaan menurut teori Maslow dilandasi oleh motivasi atau keinginan untuk memenuhi ego dan meraih prestis. Contoh kebutuhan akan penghargaan menurut teori hierarki Maslow adalah kebutuhan akan status, pengakuan, reputasi, dan martabat, bahkan dominasi. Dan yang terakhir ada aktualisasi diri. Puncak kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan aktualisasi diri, yaitu keinginan untuk mengoptimalisasi potensi pada dirinya. Semisal, seseorang yang bercita-cita menjadi guru akhirnya berhasil mencapainya di kemudian hari. Pada saat bersamaan, ia mengembangkan dirinya agar bisa menjadi guru yang profesional dan terus mengoptimalkan potensi mengajarnya. Masih pada poin pandangan Maslow mengenai motivasi, yaitu poin kedua, kebutuhan estetika. Berbeda dengan kebutuhan konatif, kebutuhan estetika ini tidak bersifat universal. Namun, setidaknya beberapa orang di setiap budaya tampaknya termotivasi oleh kebutuhan akan keindahan dan pengalaman estetis. Sejak zaman penghuni gua hingga saat ini, sebagian orang telah menghasilkan karya seni demi seni. Orang dengan kebutuhan estetika yang kuat menginginkan lingkungan yang indah dan teratur. Dan ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka mereka akan menjadi sakit sama seperti mereka menjadi sakit ketika kebutuhan konatif mereka tidak terpenuhi. Orang-orang lebih memilih keindahan daripada keburukan, dan mereka bahkan mungkin menjadi sakit ketika fisik dan spiritual ketika dipaksa untuk hidup di lingkungan yang kumuh dan tidak teratur. Selanjutnya ada kebutuhan kognitif. Kebanyakan orang mempunyai keinginan untuk mengetahui, memecahkan misteri, memahami, dan ingin tahu. Maslow menyebut keinginan ini kebutuhan kognitif. Ketika kebutuhan kognitif terhambat, semua kebutuhan dalam hierarki Maslow terancam. Artinya, pengetahuan diperlukan untuk memenuhi masing-masing dari 5 kebutuhan konatif. Contohnya, manusia dapat memenuhi kebutuhan fisiologisnya dengan mengetahui cara mendapatkan makanan, kebutuhan rasa aman dengan mengetahui cara membangun tempat berlindung, dan lain sebagainya. Maslow percaya bahwa orang sehat berkeinginan untuk mengetahui lebih banyak, berteori, menguji hipotesis, mengungkap misteri, atau mencari tahu bagaimana sesuatu bekerja hanya untuk kepuasan mengetahui. Namun, orang yang kebutuhan kognitifnya tidak terpenuhi, terus-menerus dibohongi, keingintahuannya akan tertahan, atau tidak mendapat informasi akan menjadi patologis, yaitu suatu patologi yang terbentuk kekecewaan. Selanjutnya, pandangan Maslow mengenal motivasi yaitu kebutuhan neurotik. Menurut definisi, kebutuhan neurotik tidak produktif. Mereka melanggengkan gaya hidup yang tidak sehat dan tidak mempunyai nilai dalam upaya aktualisasi diri. Kebutuhan neurotik biasanya reaktif, artinya mereka berfungsi sebagai kompensasi atas kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Misalnya, seseorang yang tidak memenuhi kebutuhan rasa aman mungkin mengembangkan keinginan kuat untuk menimbun uang atau properti. Dorongan untuk menimbun adalah kebutuhan neurotik yang mengarah pada patologi apakah kebutuhan itu terpuaskan atau tidak. Demikian pula, orang neurotik mungkin dapat menjalin hubungan dekat dengan orang lain, tetapi hubungan tersebut mungkin bersifat neurotik. Simbiosis yang mengarah pada hubungan patologis daripada cinta sejati. Kemudian, pembahasan umum mengenai kebutuhan. Maslow memperkirakan bahwa rata-rata hipotesis orang yang telah terpuaskan kebutuhannya kira-kira pada tingkat berikut. Fisiologis 85%, keamanan 70%, cinta dan rasa memiliki 50%, harga diri 40%, dan aktualisasi diri 10%. Semakin banyak kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah terpuaskan, maka semakin besar munculnya kebutuhan pada tingkat berikutnya. Misalnya, jika kebutuhan cinta hanya terpuaskan 10%, maka kebutuhan harga diri mungkin tidak aktif sama sekali. Namun jika kebutuhan cinta terpenuhi 25%,
maka harga diri mungkin muncul 5% sebagai kebutuhan. Jika cinta terpuaskan sebesar 75%, maka harga diri akan muncul sebesar 50% dan seterusnya. Oleh karena itu, kebutuhan muncul secara bertahap, dan seseorang mungkin secara bersamaan dimotivasi oleh kebutuhan dari 2 tingkat atau lebih. Selanjutnya ada aktualisasi diri. Kriteria aktualisasi diri pertama, orang yang terbebas dari psikopatologi. Mereka tidak neurotik atau psikotik dan juga tidak mempunyai kecenderungan terhadap gangguan psikologis. Poin ini merupakan kriteria yang penting karena beberapa individu neurotik dan psikotik memiliki beberapa kesamaan dengan orang yang mengaktualisasikan diri, yaitu karakteristik seperti rasa realitas yang tinggi, pengalaman bisnis, kreativitas, dan keterpisahan dari orang lain. Maslow menghilangkan dari daftar orang-orang yang mungkin mengaktualisasikan diri siapapun yang menunjukkan tanda-tanda psikopatologi yang jelas. Yang kedua adalah orang yang mengaktualisasikan diri telah berkembang melalui hierarki kebutuhan dan karena itu mereka hidup di atas tingkat penghidupan dan tidak mempunyai ancaman terhadap keselamatan mereka. Selain itu, mereka merasakan cinta dan memiliki rasa harga diri yang mengakar. Karena kebutuhan-kebutuhan tingkat rendah, mereka telah terpuaskan. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri lebih mampu menoleransi frustasi atas kebutuhan-kebutuhan ini. Bahkan ketika menghadapi kritik dan kecemoohan, mereka mampu mencintai banyak orang, tapi tidak memiliki kewajiban untuk mencintai semua orang. Yang terakhir, untuk mencapai aktualisasi diri adalah penggunaan dan eksploitasi penuh atas bakat, kapasitas, potensi, dan lain-lain. Dengan kata lain, individu yang mengaktualisasikan dirinya memenuhi kebutuhan mereka untuk bertumbuh, berkembang, dan semakin menjadi apa yang mampu mereka capai. Selanjutnya ada nilai-nilai pengaktualisasikan diri. Maslow mengidentifikasi 14 nilai. Namun, jumlah pastinya tidak penting karena pada akhirnya semua menjadi satu, atau setidaknya semua berkorelasi tinggi. Nilai-nilai orang yang mengaktualisasikan diri antara lain kebenaran, kebaikan, keindahan, keutuhan, semangat atau spontanitas, keunikan, kesempurnaan, kelengkapan, keadilan dan ketertiban, kesederhanaan, kejayaan atau totalitas, kemudahan, keceriaan atau humor, dan swasembada atau otonomi. Berikut adalah gambar dari nilai-nilai 14 nilai dari Abraham Maslow. Nilai-nilai ini membedakan orang-orang yang sedang mengaktualisasikan diri dengan mereka yang pertumbuhan psikologisnya terhambat setelah mereka mencapai kebutuhan akan penghargaan. Maslow berhipotesis bahwa ketika kebutuhan seseorang tidak terpenuhi, mereka akan mengalami penyakit, suatu penyakit eksistensial. Selanjutnya ada karakteristik orang yang mengaktualisasikan diri. Yang pertama, ada persepsi realitas yang lebih efisien. Orang yang mengaktualisasikan diri dapat lebih mudah mendeteksi kepalsuan orang lain. Mereka dapat membedakan yang asli dan yang palsu, tidak hanya pada manusia tetapi juga dalam sastra, seni, dan musik. Mereka tidak tertipu oleh kedok dan dapat melihat sifat-sifat positif dan negatif yang mendasari orang lain yang tidak mudah terlihat oleh kebanyakan orang. Kemudian ada yang kedua, penerimaan diri orang lain dan alam. Orang yang mengaktualisasikan diri dapat menerima dirinya apa adanya. Mereka tidak memiliki sifat defensif, tidak memiliki kepalsuan, dan tidak memiliki rasa bersalah yang merugikan diri sendiri. Mereka memiliki selera makan, tidur, dan seks yang baik. Tidak terlalu kritis terhadap kekurangannya sendiri.
dan tidak dibebani oleh kecemasan atau rasa malu yang tidak semestinya. Mereka bisa mentolerir kelemahan orang lain dan tidak terancam oleh kekuatan orang lain. Mereka menerima alam termasuk sifat manusia apa adanya dan tidak mengharapkan kesempurnaan baik pada dirinya maupun pada orang lain. Selanjutnya, ada kebutuhan akan privasi. Orang yang mengaktualisasikan diri memiliki kualitas ketidaktertarikan yang memungkinkan mereka menyendiri tanpa merasa kesepian. Mereka merasa rileks dan nyaman saat berada bersama orang lain atau sendirian. Mereka telah memenuhi kebutuhan cinta dan rasa. Mereka tidak lagi merasa perlu dikelilingi oleh orang lain. Lalu yang keempat, ada otonomi. Orang-orang yang mengaktualisasikan diri bersifat otonom dan bergantung pada diri mereka sendiri untuk berkembang meskipun pada suatu waktu di masa lalu mereka harus menerima cinta dan keamanan dari orang lain. Tidak ada seorang pun yang terlahir mandiri. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang sepenuhnya mandiri dari manusia. Otonomi hanya dapat dicapai melalui hubungan yang memuaskan dengan orang lain. Kelima, selera humor fisiologis. Humor orang yang mengaktualisasikan diri bersifat intrinsik terhadap situasi dan bukan dibuat-buat. Itu terjadi secara spontan dan bukan direncanakan. Karena bergantung pada situasi, biasanya tidak dapat terulang kembali. Menceritakan kembali kejadian tersebut hampir selalu kehilangan kualitas hiburan aslinya. Yang terakhir ada kreativitas. Semua orang yang mengaktualisasikan diri yang dipelajari oleh Maslow adalah orang yang kreatif dalam arti tertentu. Faktanya, Maslow terdapat bahwa kreativitas dan aktualisasi diri mungkin adalah suatu hal yang sama. Tidak semua orang yang mengaktualisasikan diri berbakat atau kreatif dalam bidang seni. Tetapi semua orang yang kreatif dengan caranya masing-masing. Mereka memiliki persepsi yang tajam tentang kebenaran, keindahan, dan bahan-bahan realitas yang membentuk landasan kreativitas sejati. Lanjut. Aktualisasi diri, cinta, seks, dan aktualisasi diri. Sebelum manusia dapat mengaktualisasikan diri, mereka harus memenuhi kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Oleh karena itu, orang-orang yang mengaktualisasikan diri mampu memberi dan menerima cinta, dan tidak lagi termotivasi oleh jenis kekurangan cinta. Oleh yang mengaktualisasikan diri mampu melakukannya. Cinta saling dirasakan dan dibagikan dan tidak dimotivasi oleh kekurangan atau ketidaklengkapan dalam diri sang kekasih. Faktanya, ini adalah perilaku yang tidak termotivasi dan ekspresif. Orang yang mengaktualisasikan diri tidak mencintai karena mereka mengharapkan imbalan. Mereka hanya mencintai dan dicintai. Pembahasan selanjutnya yaitu mengukur aktualisasi diri. Salah satu alat ukur untuk mengukur aktualisasi diri yaitu Personal Orientation Inventory, atau bisa kita singkat dengan POI. Adalah tes yang disusun berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri dan bertujuan untuk mengukur aktualisasi diri seseorang. Sostrom melaporkan tes yang disusunnya cukup valid dan reliable, menghasilkan ukuran yang komprehensif mengenai nilai-nilai dan tingkah laku dari aktualisasi diri seseorang. Tes ini terdiri dari 150 item pilihan ganda. Si dites diminta untuk memilih mana sesuai dengan dirinya, pernyataan A atau B. Tetapi mereka boleh tidak menjawab kalau dua pernyataan itu tidak ada yang cocok dengan dirinya, atau dia sama sekali tidak tahu mengenai pernyataan itu. POI memiliki 2 skala utama dan 10 sub-skala. Skor ini menunjukkan tingginya tingkat aktualisasi diri. Skor tinggi pada 12 skala itu menunjukkan tingginya tingkat aktualisasi diri. Sedangkan skor rendah memberikan petunjuk kekurangan-kekurangan dalam nilai-nilai dan tingkah laku yang membuat orang terhadap
terhambat mencapai aktualisasi diri. Nilai rendah ini tidak berarti orangnya patologis. Menurut Sastrom, ketika Maslow mengisi dengan jujur, ia hanya mencapai skor berada dalam jalur menuju aktualisasi menjelaskan bagaimana diri, yang tentu tidak setinggi skor orang yang mencapai aktualisasi diri. Di sini terdapat sampel tes dari Personal Orientation Inventory. Di situ dilihatkan ada 10 subskala dan masing-masing setiap subskala itu memiliki topik yang berbeda. Contohnya subskala utama 1 yaitu membahas STEM competence. Nah, pada satu subskala ini mereka memiliki dua pertanyaan, yang dimana satu pertanyaan memiliki dua pilihan yaitu A dan B. Contoh pertanyaannya itu, yang A, saya selalu berusaha untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Yang B, saya tidak merasa perlu berusaha meramalkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nah, pada pilihan ini kalian boleh memilih apa yang menjadi atau pernyataan apa yang menjadi pada diri Anda sendiri. Apabila kalian tidak pernah merasakan kedua hal tersebut, kalian boleh untuk tidak memilihnya. Selanjutnya, psikoterapi. Menurut Maslow, tujuan terapi adalah agar klien menganut nilai-nilai yaitu menghargai kebenaran, keadilan, kebaikan, kesederhanaan, dan sebagainya. Untuk mencapai tujuan ini, kalian harus bebas dari ketergantungan pada orang lain sehingga dorongan alami mereka terhadap pertumbuhan dan aktualisasi diri dapat menjadi aktif. Psikoterapi tidak bisa dapat dilakukan secara bebas, tetapi harus mempertimbangkan fakta bahwa setiap orang mempunyai kecenderungan yang melekat untuk bergerak menuju kondisi yang lebih baik dan lebih memperkaya yaitu aktualisasi diri. Kebanyakan orang yang mencari terapi memiliki dua kebutuhan tingkat rendah yang relatif terpuaskan, namun mengalami kesulitan mencapai kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Oleh karena itu, psikoterapi sebagian besar merupakan proses interpersonal. Melalui hubungan interpersonal yang hangat, penuh kasih sayang dan terapis, klien memperoleh kepuasan akan kebutuhan cinta dan rasa memiliki dan dengan demikian memperoleh perasaan percaya diri dan harga diri. Oleh karena itu, hubungan interpersonal yang sehat antara klien dan terapis merupakan pengobatan psikologis terbaik. Selanjutnya, konsep kemanusiaan. Maslow menyimpulkan bahwa sifat manusia sejatinya hanya terlihat pada orang yang mengaktualisasikan diri sendiri. Maslow umumnya optimis dan berharap tentang manusia, tetapi dia menyadari bahwa orang mampu melakukan kejahatan dan kehancuran besar. Kejahatan bagaimanapun berasal dari frustasi atau menggagalkan kebutuhan dasar, bukan dari sifat esensial orang. Ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, orang tersebut mungkin mencuri, menipu, berbohong, atau membunuh. Maslow percaya bahwa masyarakat serta individu dapat ditingkatkan, tetapi pertumbuhan untuk keduanya lambat dan menyakitkan. Namun demikian, langkah maju kecil ini tampaknya menjadi bagian dari sejarah evolusi manusia. Sayangnya, kebanyakan orang ditakdirkan untuk berharap untuk apa yang tidak mereka miliki. Kompleks sehingga orang mungkin didorong oleh beberapa kebutuhan pada saat yang sama, dan bahkan orang sehat tidak selalu sepenuhnya menyadari semua alasan yang mendasari perilaku mereka. Selanjutnya ada kritik terhadap Maslow. Pencarian Maslow terhadap orang yang mengaktualisasikan diri tidak berakhir pada studi empirisnya. Di tahun-tahun terakhirnya, dia sering berspekulasi tentang aktualisasi diri dengan sedikit bukti yang mendukung dugaannya. Meskipun praktik ini membuka pintu bagi kritik terhadap Maslow, dia tidak peduli dengan ilmu pengetahuan yang desakralisasi atau ortodoks. Pencarian Maslow terhadap orang yang mengaktualisasikan diri tidak terlahir pada studi empirisnya. Di tahun-tahun terakhirnya, dia sering berspekulasi tentang aktualisasi diri dengan sedikit bukti yang mendukung dugaannya. Meskipun praktik ini membuka pintu bagi kritik terhadap Maslow, dia tidak peduli
dengan ilmu pengetahuan yang desakralisasi atau ortodoks. Apakah teori Maslow berfungsi sebagai panduan bagi praktisi? Berdasarkan kriteria ini, kami menilai teori ini sangat berguna. Misalnya, psikoterapis yang memiliki klien dengan kebutuhan keamanan dan terancam harus menyediakan lingkungan yang aman dan terjamin bagi klien tersebut. Setelah klien telah memenuhi kebutuhan keamanannya, terapis dapat berupaya memberikan mereka perasaan cinta dan kepemilikan. Demikian pula, manajer personalia dalam bisnis dan industri dapat menggunakan teori Maslow untuk memotivasi pekerja. Teori ini menyatakan bahwa kenaikan gaji tidak dapat memenuhi kebutuhan apapun di luar tingkat fisiologis dan keamanan. Baik, sekian penjelasan materi teori kebutuhan Abraham Maslow dari kelompok 6. Apabila teman-teman Anda ingin didiskusikan, kita bisa diskusikan bersama di pertemuan selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.